Maksudnya yang untuk apa itu Pak Dehe? Jujur aja, di dalam analogi saya itu Pak Dehe, nggak boleh gitu. Kalau memang apa, Pak Dehe itu ya maksudnya atas nama Pak Dehe aja begitu. Waduh, Bang Gulo, ya gini, kalau yang kayak itu kan permasalahan bahasa gitu ya. Janganlah kayak kebanyakan makan pepaci. Coba yang kita bahas itu bahasa no problem ya. Yang penting pakai bahasa Indonesia biar saya juga ngerti. Setidaknya yang kita bahas itu masalah agama atau teologi, bukan masalah berapa banyak makan pepaci gitu. Iya, begini Pak Ustaz. Sebenarnya saya dukung Pak Dehe. Ibaratnya macam Pak Dehe katakan itu, saya tidak percaya sama Paulus. Ya dengan apa? Contohnya kan? Ya bisa dijelaskan karena dibilang dia dulu orang jahat. Ya saya setuju, tapi dengan hanya kata-kata itu aja ya Pak Ustadz. Begini, maksudnya ya saya tersinggung kepada Pak Dehe karena sama-sama dari Nias kan. Jadi tolonglah jangan pakai bahasa Nias kalau ibaratnya untuk menjelaskan itu, karena banyak juga orang yang nggak mengerti begitu loh Pak Ustadz. Itulah tanggapilah Pak Dehe. Ya begini menurut saya Pak Ustaz ya, kalau beliau ini asli Nias, pasti dia bangga dengan banyaknya penonton. Pak Dehe belum lupa bahasa Nias. Itu bangga saya kalau saya model begitu. Oh dia mengerti bahasa Nias. Karena kemarin itu saya terjemahkan bahasa Nias sedikit. Karena situasi sudah malam dan ngantuk, sedikit ada hiburan. Sama seperti Pak Ustadz membaca kitab Pak Ustadz kasih bahasa Arab, saya juga nggak ngerti dan saya tidak tersinggung. Karena Pak Dehe begini Pak Dehe. Saya bicara dulu. Oke. Di sini bukan berdebat masalah bahasa. Di sini kita permasalahkan firman Tuhan, bukan bahasa. Ya begini Pak Dehe, saya bukan apa Pak Dehe ya. Memang Pak Dehe itu mengartikannya, tapi ini tolonglah karena kita kan bahasa Indonesia, tolonglah. Iya, dari tadi saya bilang iya. Kenapa Anda berbeli-beli? Ini ciri khas orang Nias ini Pak Ustadz. Iya gini Bang Gulo gini ya, Anda Pak Dehe juga ngomong pakai bahasa daerah, saya sebagai host akan protes gitu. Saya pasti akan ngomong sama Pak Dehe. Pak Dehe ngomong apa? Ngomong apa iki? Orang mudeng aku kan gitu. Bahasanya nggak ngerti gitu saya. Jadi ya kita bahas yang selain makan pepaci lah. Kan gitu. Iya, sebenarnya tentang macam saya dukung ibaratnya macam Pak Dehe, tapi dalam dukungnya kan dia kan percaya, maksudnya bertanya, nggak percaya. Dari kemarin dia katakan si Paulus dia percaya. Ada juga yang bertanya kenapa nggak percaya kan? Jadi ya mungkin Pak Dehe yang lebih tahu itu ibaratnya penjelasan itu. Tapi yang saya maksud tadi Pak Ustadz sama Pak Dehe, ya kalau ada kata-kata itu tolonglah ke depan jangan pakai bahasa Nias untuk mengerti, karena orang nggak mengerti. Begitu Pak Dehe. Karena Pak Dehe ini maksudnya Pak Dehe ini kayak memberontak. Kalau memang apa dia memberontak dalam jadi begitu Pak Dehe ya, mungkin mengerti ya Pak Dehe ya. Ya udah, itulah protesnya Pak Dehe. Biarlah, gak usah diperpanjang gitu. Enggak ini juga, enggak apa ya, enggak urgent juga gitu lah Pak Dehe. Kira-kira Bang Gulo ada pembahasan yang lain, enggak pertanyaan yang lain selain hal itu gitulah. Enggak Pak Ustadz, terima kasih udah dinaikkan saya karena saya itu aja yang mau diomongkan sama Pak Dehe. Iya, mau ngomong sama Pak Dehe ini aja mengapakan itu aja Pak Ustadz. Jadi ya mungkin saya dukung juga Pak Dehe. Ya silakan bertanya, maksudnya apa yang nggak cocok kan, macam Paulus ya berikanlah. Kami juga di luar ini mendengar dan membuka wawasan kami Pak Dehe ibaratnya.
Oke, Kalau Pak Bang Ustadz. Gulo kalau kayak gitu, kalau nggak ada yang lain lagi, Bang Gulo cuma menyampaikan itu, izinkan saya gantikan Bang Gulo dengan Kristen yang antri ya. Pak Dehe udah Oke, terima siap. gitu apa yang disampaikan, oke? Terimalah ini ya. Oke, Oke. siap Pak. Siap, Thank Ustadz. you ya Bang Gulo ya. Ya. Oke. Terima Oke. kasih. Baik, sama-sama. Selamat malam. Ya, kan itu apa deh tanggapilah sambil saya nyari-nyari yang lain nih Kristennya, oke? Sebenarnya malas nanggapin hal-hal begini Pak Ustadz, karena mereka itu adalah murid-muridnya Paulus. Iya, Apa hubungannya coba? saya tahu orang Nias karena saya orang Nias. Mereka tidak senang saya naik komal Pak Ustadz karena saya Kristen. Kalau saya yang Islam aja nggak masalah kok. Iya, itu yang saya bilang, oknum dari Nias itu modelnya begitu, mutar-mutar aja bahasanya tadi kan. Saya jelaskan kemarin firman Tuhan itu karena saya sudah malam ada 2-3 kata itu. Saya bilang kalau bahasanya ini, dan itu tidak ada salah saya jelaskan itu, tidak ada saya beda-bedakan dari firman Tuhan dengan yang saya omongin. Makanya saya bilang malas model begitu. Oke. Susah, emang berat sih Pak Dehe. Kehabisan membantah Pak Dehe, nggak ada dalilnya di kitab ya, bahasa jadi masalah. Memang di kitab Pak Ustadz memang belum ada dalilnya, belum ada. Putar-putar terus jadinya. Iya, baiklah kalau gitu saya sapa dulu nih. Selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Apa Malam kabar? Bang. Iya, baik. Silakan open cam-nya dulu. Kan udah hari itu open camp Pak Ustadz. Ya iya, syaratnya diskusi open cam. Mau 10 kali 10 kali naik ya 10 kali open cam. Iya, Kan Pak Ustadz udah tahu siapa saya kan. iya tahu kalau ngomongnya gambar nggak asik gitu, nggak asik. Masa sih nggak asik? Yang penting Pak Ustadz udah kenal saya. Nah di situ ya kita bisa Udah, diskusi dengan baik-baik. Bang. Aturan ini kita sepakati bersama, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, agama seluruh Indonesia dan penonton seluruh Indonesia. Syarat utamanya open cam gitu. Kalau enggak tuh seperti tulisan di bawah turun. Nah pasti dah. Oke. Gini loh Pak Ustadz. Ya kan? Abang open cam dulu baru ngomong. Enggak saya izinkan ngomong. Open cam aja dulu ya, ikuti aturan dulu baru Anda ngomong silakan gitu. Saya nggak larang. Kalau Anda sendiri nggak mau ikut aturan ya kita artinya nggak bisa meletakkan Anda ke ini lama-lama di sini gitu. Ayo Bang, mau nggak open cam? Nah ya gitu dong. Dari tadi juga ya silakan dibuka dulu ininya Bang, ininya mic-nya. Udah saya buka Pak Ustadz. Tuh. Kabar Pak Ustadz. Baik, iya baik Bang Junaidi. Ya, yang penting ada pertanyaan yang bagus nih dari Pak Dehe malam ini. Sebenarnya sih malam ini saya hanya jadi wasit aja sebenarnya. Narasumber utamanya adalah Pak Dehe malam ini, seorang Protestan. Ingin apa? Ingin menginjili kawan-kawan Protestan dan Katolik yang lainnya supaya waras, kata Pak Dehe. Ya, yaitu. Berarti saya diskusi dengan Pak Dehe nih ya. Boleh, karena ada pertanyaan dari Pak Dehe tuh. Bisa nggak Anda jelaskan? Pak Dehe ini siapa sebenarnya? Dia pendeta atau apa Pak Ustadz? Nah, jelaskanlah Pak Dehe. Kalau saya yang jawab kan bingung nanti. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kenalan dulu Bang Junaidi ini dari mana? Saya di Kalbar Bang.
Mana? Kalbar saya. Oh, Nasrani juga. Ya, saya Protestan, Nasrani juga saya. Oh, berarti sama kita sama Protestan. Oh, ya, salam Bang, salam. Shalom Bang, shalom. Ya, gimana Bang? Tapi saya ini jemaat biasa aja Bang, jemaat biasa saja saya. Sama, justru saya bertanya itu karena saya jemaat biasa. Berarti kita sama-sama jemaat biasa ya? Betul, mungkin saya nggak tahu kalau Bapak, kalau saya jemaat biasa. Saya jemaat biasa, saya latar belakangnya dari Kalbar Bang, saya dari suku Dayak, cuman istri saya dari Jawa, dia Islam Bang, masuk Kristen. Nah itu latar belakang saya, dan saya punya anak 3, ya, dan saya, ya, kalau saya mau cerita tentang kesaksian saya Bang, saya awalnya adalah manusia yang brengsek Bang, kan di situ dia terlibat narkoba pada saat. Aduh. Bang Junaidi, kalau itu nggak usah, itu urusan Anda lah, nggak usah diceritakan. Aib itu, kalau saya nggak terima cerita aib di tempat saya, ya. Oke lah, kalau saya nggak mau cerita, ya kan. Nah, latar belakang saya memang seperti itu, lalu saya bertobat. Nah, saya mengenal, walaupun saya dari kekristenan, tapi saya aktif di gereja itu sekitar tahun 2017 sampai saat ini. Nah itu Pak Dehe, dan Pak Dehe sendiri gimana sebagai jemaat biasa? Ya, saya jemaat biasa dan sebagian saya belum memahami isi Alkitab ini. Karena beda saya tanya, beda jawaban. Jadi akhirnya belum terjawab sampai sekarang. Oh, pantas. Karena Pak Dehe itu, ya kan, ingin pendeta atau penginjil menjawab sesuai dengan pikiran Pak Dehe, kan sesuai dengan jawaban Pak Dehe. Makanya sampai saat ini Pak Dehe tidak mampu memahami, mengerti tentang kitab suci itu Pak Dehe. Bukan. Anda salah tafsir. Lalu Yang saya tanyakan itu firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab orang Kristen. Yang kita baca orang Kristen, itu yang saya tanya, bukan pikiran saya. Pendeta harus tahu. Yang bisa membaca pikiran saya itu hanya Tuhan dan saya sendiri. Begitu. Nah, Pak Dehe, kalau saya Pak Dehe, selama saya Kristen, ya kan, taat, kan di situ baca firman Tuhan, ya kan. Nah, makanya ego saya, pemikiran saya Pak Dehe, bagaimana saya mengikuti apa yang ada di dalam firman Tuhan itu Pak Dehe. Itu yang ego kutanya, kita. Itu udah masuk di situ Bang, sudah masuk. Ya, berarti kan Pak Dehe mempertahankan egonya Pak Dehe kan di situ dia. Oh tidak. Makanya tanya pertanyaan saya biar saya beritahu ke Abang. Pertanyaan saya itu adalah, mungkin Bapak sudah baca tadi, Bapak sudah dengar. Apakah betul? Nggak dengar saya. Hah? Nggak dengar saya baru masuk aja nih. Saya baru dari luar masuk. Saya scroll, saya lihat ada Ustadz yang terkasih ini sedang live. Sebenarnya tadi malam saya mau ikut masuk, cuman karena saya ada tamu, jadi saya nggak bisa live, nggak bisa masuk ke Ustadz Yusuf PI kan di situ. Nah kemarin itu juga saya pernah lihat bahwa Ustadz Yusuf PI ini juga ikut fitness kan di situ. Saya hanya perhatikan saja, ya kan di situ. Kayaknya Ustadz ini mantap, boleh memperhatikan kesehatannya kan di situ, dia memperhatikan saya bertanya Bang? Kan di situ. Katanya Bang Junaidi, Pak Dehe-nya mau nanya tuh. Coba dengarkan dulu pertanyaannya. Oh iya, boleh. Iya. Yang bisa saya jawab Pak Dehe. Iya, itu jangan dijawab yang nggak tahu. Saya juga lebih tidak mengerti nanti kalau begitu. Jadi tadi sesuai yang obrolan kami dengan Pak Pastor itu dari NTT,
Saya menanyakan, di manakah Tuhan berfirman bahwa satu hari di mata Tuhan 1000 hari di mata manusia? Sampai sekarang belum saya dapat dalilnya itu, belum saya dapat, karena saya sesuai kata abang tadi harus yang ada di Alkitab. Itu saya tanya yang ada di Alkitab, bukan di tempat lain saya tanya. Maksudnya 1000 tahun, maksudnya gitu Pak Dehe ya? Iya betul bos. Oh, Pak Dehe kan bisa buka Alkitab itu sendiri, di mana Tuhan mengatakan 1000 tahun sama juga dengan 1 hari Pak Dehe. Iya, di mana Apakah itu? Pak Dehe udah? Apakah Pak Dehe udah pernah membuka Alkitab? Nggak mungkin Pak Dehe itu nggak pernah buka Alkitab sebagai orang Kristen, di mana 1000 tahun itu sama 1 hari juga di hadapan Tuhan kan di situ. Nah, jadi maksud saya kita jujur Pak Dehe, bercerita ini jujur kita, ya kan. Nah, kita jangan saling menguji sesama Kristen. Apakah selama hidup Pak Dehe tidak pernah mendapatkan ayat 1000 tahun itu sama 1 hari di mata Tuhan? Tadi Jadi saya kita jujur. tadi Iya, kan makanya. berbaca itu. Iya, makanya saya tanya dengan Pak Dehe, apakah ya 1000 tahun itu ya 1 hari sama 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari? Yang apa namanya? Yang Pak Dehe tanya kan di situ. Bukan, Nah, itu masa bukan. Satu yang dijawab, satu yang ditanya. Aduh. Perhatikan Bang Junaidi. Ulang pertanyaannya Pak Dehe. Ya. Aduh, perhatikan pertanyaannya Bang Junaidi ya. Sekali lagi, coba ulang Pak Dehe dulu. Gimana bang? Udah kedengaran suara saya? ya tadi kan saya dengar Pak Dehe bertanya di mana 1000 tahun itu 1 hari di mata Tuhan. Aduh, coba dijelaskan Pak Ustadz, mungkin suara saya kurang. Nggak perlu dijelaskan sama Pak Ustadz. Langsung kita berdua aja kalau begitu Pak Dehe. Oh iya. Tadi di mana ini Pak Ustadz? Petrus 2 ayat 3. 2 Petrus 3 nomor 8. Ya, 2 Petrus 3 nomor 8. Jadi begini Bang Junaidi, bahwa salah saya ini. Udah mulai ngantuk saya ini rupanya kalau gini. Kalau Pak Dehe udah ngantuk, ya tidur aja Pak Dehe, tidur aja. Biar nanti bisa diskusi dengan Ustadz PI aja, Yusuf PI aja. Kalau memang udah ngantuk. Jangan, udah tanggung nih Bang, udah di depan ini. Ya, Pak Dehe, saya nggak mau melayani orang yang munafik seperti Pak Dehe sebagai seorang Kristen. Nah, jawabannya munafik. Tidak. Jawabannya munafik Pak Dehe. Jadi begini Bang, jangan menghakimi orang, jangan menganggap dirimu benar, ya. Ya, Jangan benar. dengan Cuman kau Pak Dehe, hafal Alkitab lalu kau mengatakan kau benar. Yang mengadili itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan ini orang supaya kamu tidak dihakimi. Ya, saya tidak munafik di komal ini, tapi saya tanya ayat Alkitab yang cenderung saya belum begitu pahami. Jangan menyerang saya bisa serang kau 100 kali lipat nanti. Ya, Ya, saya kalau tidak Pak Dehe menyerang orang. Yang saya tanya adalah 2 Petrus 3 2 Petrus 3.
2 Petrus ya. Jadi saya nggak konsentrasi jadi nggak sih abang ya. Udah tahu dah. Malam ini jawabannya munafik. Kemarin sampah. Hari ini apa lagi ya habis ini? Yang saya tanya itu abang adalah perkataan Petrus yang mengatakan 1 hari di mata Tuhan 1000 hari di mata manusia. Kapan Allah berfirman kepada Petrus sehingga dia mencatat di bukunya itu? Jangan munafik jawabannya. Itu saya bertanya. Mana Bang Junaidinya? Pingsan. Enggak. Halo Bang. Bang Junaidi. Pingsan kayaknya ini Pak Dehe. Ada orang bertanya, lalu sampah kau jawabannya. Lalu ada orang bertanya, munafik kamu. Dia sendiri tidak tahu kitabnya. Maksud saya kalau nggak tahu ya nggak usah naik, nggak usah berdebat, nggak usah berdiskusi. Bikin malu Kristen aja gitu ya. Dia sama Kristen. Iya, adalah protes bahasa. Apa salahnya saya naik komal, saya bertanya karena saya jujur memang kalau di Kristen tidak ada mengatakan bahwa Allah berfirman 1 hari di mata Allah 1000 hari di mata manusia. Nggak ada. Dalilnya nggak ada. Bolak-balik Alkitab ini nggak ada. Nggak ada dalil ya gitu ya. Mereka seakan-akan saya ini pro Pak Ustaz. Lah saya kan bertanya. Bagaimana mau Kristen aja tahu, Kristen sendiri aja dihujat. Sayangnya sama Paulus. Berat memang Pak Ustaz, memang hanya begini berat karena mereka bukan sekolah teologi ya. Iya sih, ya. Tapi semoga aja jawabannya ke depan habis ini Pak Dehe ya. Ada yang lain jawabannya gitu. Bukan dalil dari Medan, bukan sampah, bukan munafik ya. Susah memang kalau 3 jawaban ini saya pun juga udah nggak ngerti gitu. Dalil dari Medan, sampah, munafik. Apa ini jawabannya? Padahal sendiri ketawa. Aduh. Pak Dehe enggak ngantuk kan? Temani saya 1 jam lagi lah sampai jam 12 malam Jumat ini. Oke? Takutnya beda-beda jawaban Pak Ustaz. Enggak apa-apa, kita kumpulin aja, kita koleksi jawabannya apa aja gitu. Masalahnya gini Pak Dehe, ya gini. Saya izin sama Pak Dehe, saya letakin di bawah, tapi Pak Dehe langsung minta naik gitu. Karena saya mau iklan 2 menit masalahnya. Untuk kemaslahatan umat. Ya, saya turunkan sebentar, Pak Dehe minta naik lagi, ya langsung Pak Dehe habis iklannya saya naikin gitu ya. Mohon maaf sebentar ya Pak Dehe ya. Oke. Thank you Pak Dehe. Bentar ya, langsung minta naik. Oke ya teman-teman, sebelum lanjut ya saya minta izin dengan Pak Dehe-nya, saya juga tidak melupakan umat gitu ya. Tadi ada yang lucu ya teman-teman semuanya, saya bicara dulu sedikit ya. Ada saya tanggapi tadi Viti, katanya Edis dapat 4 miliar 1 tahun. Nah itu PT-nya udah saya jawab ya teman-teman semuanya ya. Silakan nanti teman-teman ke PT saya yang paling baru tuh ya, lihat jawabannya seperti apa ya. 4 miliar teman-teman, 1 batu pun kagak kelihatan.
Kan gitu 4 miliar satu batu pun gak kelihatan. Dasar temakan pepaci. Katanya saya iri, ngapain? Ya ngapain kan gitu. Maka dari itu ya teman-teman nih ya, buat kemaslahatan umat, teman-teman semuanya saya mau umumkan dulu ya, di dalam pengumpulan mushaf kita ya, donasi mushaf Al-Quran untuk adik-adik kita ada di Ponpes, di TPQ, para pembelajar Al-Quran dan penghafal Quran itu tadi malam ya masuk sekitar 1.350.000 rupiah ya teman-teman semuanya. Nah itu saya umumkan tiap hari gitu ya, nanti kan penyalurannya akan kita bikinkan VP, ada buktinya gitu ya, meskipun bukan miliarannya ada buktinya, ada buktinya gitu loh teman-teman, meskipun bukan miliaran kan ada buktinya ya. Nah jika Bapak Ibu saudara-saudariku ya ingin berpartisipasi beramal jariah ya, saya hanya tuliskan nomor rekening yang saya sematkan ya, banknya Bank BCA gitu ya. Nah tuh 7895585 ya. Sabar teman-teman, ini pengganggu, ada pengganggu masalahnya. Sabar ya. Tuh ya teman-teman, itu nomor rekeningnya ya, banknya Bank BCA. Tuh Anda bisa screenshot dulu atau Anda langsung kirim. Dan habis ini akan saya sematkan pula nomor konfirmasi ya, nomor WhatsApp untuk konfirmasi. Siapa tahu kan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudariku ingin mengirimkan untuk orang tuanya ya. Bila untuk orang tuanya saya harap ditulis dengan BIN-nya gitu ya. Karena selainnya kita menuliskan dengan BIN itu, kita juga mengadakan doa bersama untuk para donatur di sini ya teman-teman. Oke, silakan dicatat dulu. Saya harap ini ya teman-teman yang di YouTube juga, apa nama YouTube saya nanti spill ya teman-teman. Oke, sabar ya. Tuh ya yang di YouTube saya pinkan ya, saya pinkan. Tuh. Iya teman-teman, 1 tahun gak sampai 100 juta juga ya. Gak sampai 100 juta, tapi udah puluhan ya ponpesnya yang menerima mushaf Al-Qur'annya gitu ya. Gak sampai 100 juta uangnya, apalagi sampai 4 miliar. Wah banyak kali itu saya bantu ya, banyak kali saya pasti bantu ya teman-teman semuanya, banyak pasti saya bantu kalau miliaran. Tapi sayangnya qadarullah gak sampai miliaran. Oke. Nah nih, lalu saya sematkan nomor WhatsApp ya teman-teman untuk konfirmasi ya. Sabar ya. Nih nomor WhatsApp untuk konfirm ya. Ingat, saya bukan edis ya, bukan edis. Harta nggak dibawa mati. Setiap 1 rupiah itu ada pertanggungjawabannya di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan merasa habis ditransfer orang, oh ini jadi uangku miliknya, nggak ada urusan ya. Itu bukan uang kau ya, bukan uang saya, itu uang umat, ada yang berhak untuk menerimanya gitu ya. Bedakan uangmu ya, uang orang, uang umat. Jangan kau miliaran tapi ditilap sendiri. Kalian bisa ya teman-teman semuanya lihat VT-nya ada kita dalam pembagiannya. Karena apa, syarat Ponpes yang terima bantuannya itu saya minta bikinkan pertanggungjawaban publiknya, yaitu membuat 1 menit video ucapan terima kasih untuk para donaturnya, kan gitu ya. Oke ya teman-teman, Pak Dehe silahkan naik kembali. Pak Dehe saya naikin ya. Aduh, jangan ditelepon dulu teman-teman, jangan ditelepon. Habis ini ya ditelepon ya, habis saya live streaming silakan telepon. Pak Dehe silakan naik kembali Pak. Mana Pak Dehe-nya ini? Kacau kali Pak Dehe ini. Pak Dehe hilang juga ini Pak Dehe, ditelan alam. Bentar ya, sabar. Mana Pak Dehe-nya? Tadi saya undang Pak Dehe, ada naikkan beliau. Ini mana nih beliau nih? Silakan diminta naik dulu Pak Dehe, biar saya nggak susah nyari gitu. Silakan minta naik dulu.
Kayaknya makan padehenya. Oke, sabar. Saya cari dulu padehenya ya. Padehe, mana beliau? Sabar ya teman-teman, saya naikin dulu beliau, baru saya naikin Kristen yang lainnya. Udah janji tadi. Nggak ada. Mana beliau? Padehe. Mana sih? Yaudah, sambil menunggu beliau, mungkin beliau lagi ini ya, ada yang dikerjakan sedikit-sedikit ya, mungkin. Ya udah, kita naikin dulu Kristen yang lainnya. Saya heran loh, padahal itu ada aja jawabannya gitu loh. Kacau kali. Oke, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam bang, Islam Kristen bang. Kristen. Bang, karena diskusinya dengan cara open cam, abang bisa pinjam milik teman kerabat dulu yang bisa open cam akunnya. Oke? Sekarang nanti silakan naik kembali ya, ketika Anda bisa membuka kamera. Oke bang ya. Sorry nih sebelumnya. Oke. Mana padehenya? Bentar, nanti beliau ada juga, mungkin lagi kuese atau lagi minum atau lagi makan kan gitu ya. Halo, selamat malam. Apa? Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Tadi ada Pak Dehe. Ya, selamat malam. Ya. Bang, silakan untuk membuka kameranya. Oke, udah. Bang Hakim Surga, Anda Islam atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Oh, Kristen. Baik. Di sini ada Pak Dehe dari Protestan juga sebagai narasumber ya. Saya sebagai host. Anda bisa memilih mau diskusi dengan saya atau dengan Pak Dehe. Karena Pak Dehe ada pertanyaan tentang kekristenan, atau Anda mau bertanya tentang Islam kepada saya, silakan. Silakan. Saya mau bertanya kepada Abang Yusuf. Pertanyaan saya, kenapa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Karena itu Yesus yang ngajarin. Apa Yesus? Nah, ya udah, nih saya kasih ya ayatnya ya. Sabar ya Pak Dehe. Sorry ya Pak Dehe ya. Orang-orang yang kayak gini ya harus dikasih pelajaran gitu. Ya, Pak Ustaz, lanjut. Bentar. Nih. Ya, menikahi anak kecil itu ya karena Yesus yang ngajarin, nih ayatnya. Nih ya, mari kita baca dulu ya. Sebentar ya teman-teman. Saya kasih terang dulu ya, biar kelihatan jelas. Nih, apa kata Yesus? Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat popok Maria. Oh, indahnya. Ini kata Yesus. Markus 6 ayat 18 sampai 19. Dan ini terbitan dari pendeta KU tahun 1928 gitu. Nama pendetanya ya, nih pendeta Albert de Meyer. Jadi menikahi anak kecil itu ya ajaran Yesus. Yesus ngajarin. Itu ya saya kasih bukti, kan ada tulisannya gitu. Kemana kau? Kenapa turun? Belum selesai kita diskusi. Kenapa kau turun? Saya baru kasih ayatnya, nggak ada bantahan pula kau. Ya udahlah kalau kayak gitu, turun sendiri dia Pak Dehe. Sorry ya Pak Dehe ya, karena saya membedakan dua. Di dalam agama Islam itu dua Pak Dehe. Orang seperti Pak Dehe tidak memusuhi agama Islam, itu maka dalam agama Islam wajib dilindungi gitu. Nah gitu Pak Dehe, itu ajaran Islam. Seperti Pak Dehe kan tidak memusuhi agama Islam, saya wajib melindungi Pak Dehe gitu. Gak boleh dizalimi, gak boleh disakiti. Tapi
ada juga orang Kristen yang memusuhi Islam. Ah, ini bukan dilindungi Pak Dehe, tapi apa? Dibasmi gitu. Disalibkan. Iya, dibasmi. Memang kayak gitu. Kita punya prinsip kan gitu. Yang baik maka kita lindungi. Yang nggak baik, yang harbi, yang memusuhi, maka akan kita basmi. Gitu aja udah. Tergantung dia yang datang sih. Kalau menurut saya Pak Ustaz, disalibkan dia. Oh, disalibkan. tapi ini pada nggak takut nanti ada Tuhan baru lah. Ada. Ada judul. Mana judul? Judul yang mana sih? Kok teman-teman ini tahu ya situs-situs judul itu apa gitu? Yang mana? Bang, suaranya kok mantul, Bang? Ntar dulu. Yang mana sih? Oh, sekali bet ini. Ah, kacau kali kau. Judul udah puluhan pada judul saya blok. Iya. Kita nggak bisa terima judul gitu ya. Sorry aja. Oh, jadi kata Pak Dehe harus disalibkan gitu ya. Ngeri juga. Tapi nggak takut Pak Dehe. Takutnya malah ada Tuhan baru yang nongol pula. Kan gitu. Sabar. Jeki bro. Oh, benar kok. Jangan. Halo, selamat malam. Apa ini? Turun naik. Sabar ya. Nanti apa mau batin apa mau nanti atau kasih. Enggak apa-apa. Sumpah tadi buat baca Pak. Udah saya blokir sekali bet tadi ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa minta naik tapi nggak ngomong gitu loh. Halo, selamat malam. Turun. Baik. Linus, apa ini Linus? Ntar ya, satu-satu ya. Salibkan gitu deh. Harus disalib orang kayak gitu ya. Iya. Aduh. Halo, selamat malam. Ya, malam. Malam Bang. Silakan dibuka dulu kameranya. Abangku. Saya nggak bisa buka kamera loh, Bang. Aduh, kalau gitu abang nanti ya diskusinya sampai bisa buka kamera baru naik lagi ya. Karena aturan utamanya harus open cam gitu. Kalau nggak bisa mau nggak mau mohon maaf, saya harus turunkan gitu. Kalau nggak mau ikuti aturan, ya pada abang tadi bisa loh dia buka kamera itu. Aduh, yang WhatsApp nanti dulu ya. Nanti saya akan balas satu-satu yang WhatsApp ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ustadz. Malam Pak. Bapak dari Kristen? Iya Pak.
Kristen. Oke. Nah, nih malam ini ada Pak Dehe nih dari Protestan juga, cuma ya beliau agak kritis gitu terhadap Bible. Dan saya sebagai host bisa juga diajak untuk diskusi. Ya, jika Anda bertanya tentang Islam silakan ke saya. Tapi kalau sesama Kristen silakan ke Pak Dehe, karena Pak Dehe juga mempunyai pertanyaan tentang Bible Kristen sendiri gitu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Saya mau tanya sama Pak Ustadz dan saya juga mau tanya sama Pak Dehe. Baik. Pertama saya mau tanya sama Pak Ustadz. Pada akhir zaman nanti Pak Ustadz, siapa kira-kira yang menghakimi manusia, baik yang sudah masih hidup dan gitu juga yang sudah mati? Baik. Pertanyaan pertama khusus sama Pak Ustadz. Baik, kita bahas itu dulu ya teman-teman. Pada ya sebentar ya. Yang dimaksud Anda akhir zaman ini, akhir zaman itu dekat kiamat atau di hari kiamat? Di hari kiamat. Di hari kiamat. Apa tema Gulo suaranya agak kecil kata penonton, tapi saya dengar ya. Setidaknya nanti agak kencang gitu suaranya sedikit ya. Baik, pertanyaan Anda, siapa yang menghakimi orang yang hidup maupun mati di akhir zaman? Yang dimaksud di hari kiamat. Yang menghakimi adalah alaihissallahu biahkamil hakimin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Iya, Pak. Oke, Lalu? terima kasih Pak. Saya juga mau terima kasih Pak. Saya paham. Jadi saya mau tanya juga sama Pak Dehe, boleh kan? Baik, Ya. apakah hanya itu saja? Anda kalau gini Pak ya, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala jelas yang pertama bukan Yesus atau Nabi Isa gitu. Karena Yesus atau Nabi Isa itu juga dihakimi oleh Allah di hari kiamat nanti. Ya, kepercayaan kita muslim itu ya Pak ya. Iya, ada ayatnya masalahnya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Nanti Yesus akan dihadapkan kepada para penyembahnya. Dan Allah langsung menghakimi Yesus di hari itu. Allah akan nanya kepada Yesus, "Hai Yesus, hai Isa, apakah sewaktu kamu di dunia dulu kamu mengatakan bahwa sembahlah kamu dan ibumu dua Tuhan selain aku?" Gitu. Jadi kesaksian Yesus itu langsung diambil kepada orang-orang yang menyembah Yesusnya gitu. Jadi yang menghakimi adalah Allah. Kayaknya itu ada juga di kitab Anda deh Pak, di Matius 7 nomor 22 sampai 23 gitu. Tanya juga sama Pak Dehe sebagai Kristen yang militan ya Pak ya. Silakan. Khusus Pak Dehe, sesuai keyakinan kita Kristen, siapa yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati pada akhir zaman Pak Dehe? Coba jelaskan. Jadi kalau kita sesama Kristen, Bapak sudah tahu jawaban. Kurang tahu Pak Dehe masih, makanya saya tanya sama Pak Dehe keyakinan penilaian Pak Dehe. Saya juga kurang tahu karena saya jemaat Jadi biasa. bukan Kristen dong. Saya jemaat biasa, kurang tahu juga. Sakti emang jawaban pada ini. Jadi sesuai kepercayaan kita Tuhan Yesus Kristus. Sudah saya ajarin Pak Dehe ya. Sesuai Boleh. kepercayaan Kristen itu Tuhan Yesus Kristus yang menghakimi orang mati dan yang hidup. Terima kasih Pak. Itu aja pernyataan saya. Jadi saya mau bertanya Pak. Nah sebentar lagi, satu lagi Pak. Oh. Menurut Pak Dehe, apa percaya Pak Dehe penjelasan dari Pak Ustadz tadi? Menurut kita Pak Ustadz, saya percaya karena dia baca dalilnya. Oh berarti Pak Dehe nggak tahu lah siapa kira-kira yang menghakimi orang mati dan hidup di akhir zaman atau pada waktu kiamat. Lah tadi Bapak udah ngomong Tuhan Yesus, kenapa sekarang Bapak tanya lagi? Ya tanya, mana tahu Pak Dehe, yakin tidak yakin ya Pak Dehe bahwa Tuhan Yesus itu nanti yang menghakimi orang mati dan orang yang sedang hidup sebagai kepercayaan kita Kristen. Yakin Pak Dehe?
Iya, sama dengan itu. Kecuali saya begini. Ah, Tapi beda. kita nggak searah dengan Pak Ustadz ya. Pak Dehe dengan Pak Ustadz tidak searah. Gak, memang beda karena beliau kan Protestan, saya Islam. Beda. Beda kepercayaan Pak Gule. Pak Gule kan orang Nias, sama dengan Pak Dehe orang Nias. Sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen. Betul. Hitam rambut boleh sama hitam rambut, beda pendapat. Kalau Bapak Ustaz kan dia Muslim, Betul. sehingga beda. Lalu di dalam kitab manakah Bapak mengatakan bahwa Yesus sendiri? Apakah Yesus sendiri nanti yang mengadili di akhir zaman ini menurut Bapak, atau ada kawannya? Saya tanya dulu Pak Dehe balik, sepakat dulu kita bahwa Yesus Kristus nanti sebagai orang Kristen kita, sepakat dulu kita bahwa Yesus Kristus nanti yang membangkitkan orang hidup dan orang mati. Sepakat kita soal itu tidak? Sebagai orang Kristen. Belum sepakat. Belum ya? Karena saya tanya ke Bapak, nanti di akhir zaman berapa orang selain Yesus yang mengadili itu? Apakah ada kawannya, ada bapaknya, atau ada anaknya, atau dia sendiri? Bapak belum jawab, makanya kita belum sepakat. Saya jawab Pak Dehe, saya pantaslah Pak Dehe seperti ini karena Tuhan itu Pak Dehe samakan dengan orang. Tuhan kan bukan orang. Makanya bisa bertanya berapa orang? Berarti selevel dengan orang. Kira-kira menurut Pak Dehe, Tuhan Yesus itu nanti kalau datang kedua kali selevel dengan orang atau bagaimana menurut Pak Dehe? Tadi jawaban Bapak sebelumnya apa? Ya, ingatlah apa kira-kira? Kan udah Kan kata Bapak tadi, Iya. Yesus sendiri yang menghakimi pada akhir zaman. Iya. Lalu saya tanya berapa mereka yang datang nanti? Apakah sendiri, atau ada Allah Bapa, atau ada Roh Kudus, atau ada yang lain? Saya tanya dulu, itu baru kita sepakat. Ya tidak ada tertulis berapa orang Pak Dehe. Atau berapa, entah berapa maksudmu, entah berapa biji, berapa gimana, enggak pernah saya. Dan enggak ada tertulis di Alkitab itu. Lalu bagaimana kita sepakat tapi tidak tahu? Loh, berarti selama ini Pak Dehe enggak pernah mendengar firman Tuhan gitu kira-kira? Bukan itu yang saya tanya, bukan Ya, itu. apa yang kamu tanya? Berapa Yesus itu yang datang nanti, yang penghakiman itu? Apakah ada temannya, atau ada Allah Bapa, ada Roh Kudus? Setelah Bapak jawab itu baru kita sepakat. Berapa maksudnya berapa ribu atau berapa orang atau Nah, berapa? tadi saya kasih berapa orang biar gampang, tapi Bapak Berarti bilang saya maksudnya berapa orang atau berapa biji atau berapa buah atau berapa maksudnya? Nggak ngerti aku, langsung aja terus terang aja apa kira-kira berapa apa itu. Karena tadi berapa saya berapa? Berapa orang ke atau berapa biji, berapa buah atau iya, saya jawab Pak, saya jawab biar, Kira-kira. biar saya jawab saja. Ah, Jadi kan saya tanya ke Bapak, iya. berapa orang yang datang di hari penghakiman itu? Lalu Bapak bilang, bantah, bukan orang Tuhan. Makanya saya bilang berapa yang datang itu nanti, berapa mereka? Tuhan Nggak Yesus pakai itu- orang, nggak ada di Alkitab, nggak pakai orang. Iya, nanti Bapak Bukan, jawab. kalau di Alkitab tidak pakai orang. Iya, nanti yang datang itu berapa Tuhan yang datang? Biar saya gampang. Berapa Tuhan? Apakah ada Tuhan, ada apa, atau bagaimana nanti yang datang itu? Berapa Tuhan ya ya. Gas Pak Dehe, berapa Tuhan? Bagaimana? Silakan. Kalau begini Pak Dehe, ini diskusi ini jadi diskusi ecek-ecek jadinya. Terbawa-bawa Pak Ustadz. Kok ecek-ecek? Saya kan Ya wajar, itu pertanyaan Pak. Kalau saya kan hanya sebagai host gitu, nggak bisa ikut-ikutan.
jadinya perdebatan di warung kopi. Lah kan Jangan kata Bapak tadi kita sepakat. Saya bilang jangan sepakat dulu. Yang datang dari penghakiman itu nanti berapa orang, kata Bapak bukan orang Tuhan. Berapa Tuhan yang datang nanti? Itu yang saya tanya. Oh, baru saya jawab dulu pertanyaan saya. Loh. Siapakah yang menghakimi orang mati dan hidup di akhir zaman sesuai kepercayaan kita di agama Kristen? Jawab Lah, dulu itu. tadi sudah dijawab Tuhan Yesus. Kenapa ditanya lagi? Berarti aman. Berarti kepercayaan Pak Dehe, Tuhan Yesus yang menghakimi orang hidup dan orang mati pada akhir zaman. Iya. Iya, tadi sudah dijawab tadi 4 menit yang lalu. Oke, stop. Saya tanya dulu sama Pak Ustadz. Sesuai kepercayaan Pak Ustadz tadi, Allah. Jadi menurut Pak Dehe, Tuhan Yesus, bagaimana menurut mana yang lebih, sebagai Kristen, memang saya yakin sesuai jawaban Pak Dehe tadi bahwa Tuhan Yesus yang datang kedua kali untuk menghakimi orang mati dan orang yang hidup. Jadi menurut Pak Dehe itu keyakinan kita, itu yang jalan yang benar. Jadi menurut Pak Ustadz tadi Allah. Jadi menurut Pak Dehe, apa benar itu yang dibilang Pak Ustadz itu? Pak Dehe sesuai dengan beda agama kita dengan Pak Ustadz. Pasti nggak sama dengan jawaban saya. Itu aja kok susah mencernanya. Karena Pak Dehe di sini seakan-akan kami juga sebagai Kristen membingungkan. Karena biasanya itu kalau debat seperti ini kan nggak harus sama-sama, tapi kayaknya macam searah Pak Dehe dengan tadi sebelum saya masuk searah Pak Dehe dengan Pak Ustadz. Setelah saya masuk baru ada sedikit perbedaan. Oh, kalau masalah perbedaan itu, Kak, saya dengan Pak Dehe saling menghargai. Kami dari dulu memang udah beda gitu. Mungkin Anda aja yang baru tahu. Gitu. Tapi kalau masalah membahas Bible, ya saya sama dengan Pak Dehe, sama kritis juga pertanyaannya. Tapi kalau Islam dengan Kristen ya jelas beda. Saya dengan Pak Dehe. Tapi Pak Dehe dengan saya sama ketika kritis terhadap Bible. Itu yang samanya. Oke lah, itu yang paling penting sama saya karena saya juga masih orang awam Pak Ustadz. Ingin tahu juga apa sesuai ajaran-ajaran selama ini yang kami imani bahwa Tuhan Yesus yang datang dari surga nanti untuk datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menghakimi orang mati dan orang hidup. Iya. Searah kami itu Pak Dehe, hanya itu aja, mempertegas itu aja yang saya tanyakan tadi sebelumnya. Kalau ada kurang kesesuaian, boleh saya nanya Pak? Saya nggak tahu Pak, saya masih orang awam, jujur saya Pak. Loh, Pak Dehe nggak boleh nanya juga gitu, kalau gitu. Itu senior saya itu Pak. Oh, iya gini, ya kalau gini Pak ya, kalau ditabrakkan saya dengan Pak Dehe itu nggak mungkin, karena apa? Pak Dehe tahu beda dengan saya dari dulu, beda, tahu. Dari agama aja udah beda. Tapi kan menurut menurut Pak Dehe dan kekristenan kan Yesus yang menghakimi. Ya menurut saya yang menghakimi di akhir zaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan saya juga punya dalilnya dari Al-Qur'an toh. Pak Dehe pasti nggak sepakat juga kan dengan itu. Gitu, nggak apa-apa, namanya keyakinan masing-masing. Kenapa saya mengatakan ya bahwa Allah menghakimi itu ada ayatnya. Al-Maidah ayat 116 sampai 117 Pak ya. Mau tahu bunyinya, mau tahu ayatnya? Wa idz qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ya ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Hari itu, hari kiamat itu, Yesus atau Nabi Isa itu akan dihadapkan kepada Allah dan diambil kesaksiannya kepada ya orang-orang yang menyembahnya. Langsung ditanya dia apa? Ya ketika Allah berfirman, "Ya Isa,
anta qulta linnas, apakah kau dulu menyampaikan kepada manusia, ittakhiduni, sembahlah kamu, toh, wa ummiya ilahaini, dan ibumu dua Tuhan selain aku, kata Allah. Maka jawaban Nabi Isa seperti apa hari itu, atau Yesus menjawabnya seperti apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Ya Allah, aku tidak pernah menyampaikan kepada manusia sembahlah aku. Gak pernah. Itu tidak patut dan itu bukan hakku, kata Yesus. Kata Nabi Isa. Tapi aku menyuruh apa, kata Nabi Isa? Ya ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Tapi aku menyuruh kepada manusia untuk menyembahmu, menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jawaban Nabi Isa. Dia nggak berhak mengaku dirinya adalah Tuhan, tetapi sewaktu dia di dunia, dia menyuruh menyembah Allah karena dia punya Tuhan, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu ayatnya. Kalau ini saya lihat mirip-mirip Pak dengan Matius 7:22 sampai 23. Pada hari akhir, kata Yesus, banyak orang-orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dulu kami bermukjizat atas namamu, yang menyembuhkan orang sakit atas namamu, mengusir setan atas namamu? Kata Yesus seperti apa di hari kiamat itu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenalmu, kalian semua adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Dia nggak kenal Kristen gitu, nggak kenal dengan orang yang menuhankan dia. Mirip tuh. Jadi itu ya kalau korelasinya. Tapi apakah Allah itu adalah Yesus? Jelas saya bantah. Karena ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72. Ya laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah yang mengatakan Allah adalah Yesus, atau yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Jadi Allah itu bukan Isa putra Maryam atau Yesus. Gitu Pak. Itu keyakinan saya ya. Beda dengan Kristen, saya tahu gitu. Itu yang dibilang Pak Dehe tadi kan beda-beda keyakinan dan kepercayaan. Karena pribadi saya Pak mau terbalik dunia ini, dan saya yakini bahwa Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali nantinya untuk menghakimi orang mati dan orang hidup. Jadi akhir kata saya Pak, tolonglah diatur aja dengan kalian dua lah sama Pak Dehe. Berat Pak Dehe ya. Oke, selamat malam Pak ya. Malam. Pak Dehe, open mic dulu Pak Dehe. Mau diadu ya kita, tapi nggak kena. Yang kayak gitu udah basi. Saya mau bilang tadi Pak Ustadz jangan turun dulu. Maksud saya lupa mic-nya belum dinyalain. Iya, dia turun sendiri Pak Dehe, bukan saya yang turunin. Oh. bukan saya yang turunin ya. Saya mau nanya aja nggak bisa gitu, nggak bisa sama beliau. Mau kayak gimana? Dia datang tadi katanya kan mau ngajarin saya, tapi kok dia tiba-tiba cepat turun. Ada. Yaudah, kita cari lagi Kristen yang lainnya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Asbon Tambah. Apa ini? Bentar. Kita nggak cari berhala gitu ya. Sabar dulu ya, Pak Dehe ya. Gantian gitu ya. Iya. Mana ini? Sabar. Mana sih?
Tapi Pak Dehe banyak yang request Anda loh Pak Dehe dari penonton saya. Pak Dehe naikin katanya. Halo, selamat malam. Orang sederhana, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bang. Islam ya? Malam, Bos. Islam. Oh, Islam. Cuma menyampaikan ada yang mau disampaikan aja ya kepada Bang Dehe ya. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Oke, pamit undur diri. Oke. Pak Ustadz ya.